Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang hadir nih berapa orang? Oh, ini baru 16 ya, baru 16. Kemarin ada yang lupa ya. Kita lihat halaman 30 yang ini nih. Halaman 30 ya, silakan dibuka bukunya. Ini belum fokus. Di situ ada bola katanya dilemparkan. Sebuah bola dilemparkan. Itu halaman berapa, Pak? Halaman 30. Halaman 30 nih. Makasih, Pak. Ya. Jadi sebuah bola dilempar ke atas. Tinggi bola dalam T detik dirumuskan dengan HT. Hanya ketinggian ya. Kata Haig. Rumusnya HT-nya min T kuadrat plus 8T min 6. Itu udah ada jawabannya ya. Udah ada jawabannya. Nah ini berarti ini kan fungsi kuadrat nih. Yang kemarin kita bahas. Tapi sekarang domainnya dalam bentuk T ya. HT-nya bisa dikatakan itu Y-nya. Di sini pertanyaannya, kapan bola mencapai tinggi maksimum? Berapa tinggi maksimum bola? Itu ya pertanyaannya. Jadi itunya min T kuadrat plus 8T min 6. Min T kuadrat min T kuadrat plus 8T min 6. Gitu ya. Ini kan. Betul nggak? Ya, benar. Tinggi maksimum ya berarti H mak ya. H maksimum. Nah, kita gambar aja nih. Kita gambar aja. Memang bisa nggak digambar nggak apa-apa ya, tapi kan supaya lebih jelas. Berarti kita yang langkah menggambarnya itu titik potong ya. TP ini titik potong di sumbu X. Kalau di sumbu X berarti si HT-nya itu Y. Ini sama dengan 0, sama dengan min T kuadrat 8T. Nah, ini mungkin namanya bukan sumbu X ya, apa? Sumbu T ya, kan ini dalam bentuk T, sumbu T, sama aja. Sumbu T. Nah, karena kita di sini nggak suka, kita nih ada minnya, kita kali min 1, kali min 1, kali min 1, kali min 1. Kali min 1 tetap 0, kali min 1 jadi plus. Ini buat memudahkan aja. Jadi min 8 dikali min 1 yang ini, kali min 1 jadi plus 6. Nah, berapa nih kalau dipecah? Susah ya kalau dipecah ya. 6-nya berapa kali berapa? Nggak, yang jadi 8 nggak ada ya. 6 kali 1 jadi 7. 3 kali 6, ini harus pakai rumus ya. Harus pakai rumus. Susah. Kayak 1-2-nya. Ini apa? Rumusnya kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya itu yang ini, yang min 8 nih. Nah, karena ini tadi nggak dipakai ya, ini kan yang ini mah bukan soalnya ya. Tadi untuk kita mempermudah berpikir, berarti yang B-nya jangan pakai yang ini dari soal awal. B-nya itu 8, jadi di sini min 8.
Kemudian yang A-nya min 1, yang C-nya min 6. Di sini langsung aja min 8 kuadrat, 64 ya. 4 dikali A-nya tadi min 1, C-nya min 6. Per 2 kali min 1. Sama dengan min 8. Ini plus minus ya. Plus minus 64 min ini min kali min jadi plus, jadi 24 per min 2. Jadi yang ini min 8 plus minus 40 ya. Nah gini. 40-an benar kan? Jadi ini bagi aja jadi 4 plus minus akar 40 ya. 4 kali 10. Jadi 4 plus minus 2 akar 10. Wah, berapa tuh 2 akar 10? Jadi yang pertama T-nya, kalau gitu T-nya yang pertama 4 ditambah 2 akar 10. Ini T1-nya misalnya. T2-nya 4 dikurang 2 akar 10. Bisa pakai kalkulator ya, coba pakai kalkulator. 2 akar 10 berapa akar 10? Ambil aja di belakang koma 2 digit. Berapa akar 10? Naila, kenapa keluar Naila? Berapa 2 akar 10? Coba hitung ya. Berapa sih ini? Akar 10-nya itu 3 koma ya, 3 koma. Berarti kalau dikali 2 berarti jadi 6 ya. Tambah 4, ini sekitar 10 koma ya. 10 koma sekian-sekian, atau 11 ya. 11 koma sekian-sekian. Gak tahu ini pastinya berapa. Yang ini kan tadi 10 koma itu 3 koma. Akar 10 itu 3 koma. Karena dekat angka 9. 3 koma, berarti di sini kali 2 jadi min 6 koma, jadi berarti kurang min sekitar 2 koma ya. 2 koma min 2 koma gitu. Min 2 koma sekian-sekian. Nah, kita tinggal gambar. Kalau ini sumbu titik ininya, titik potong di sumbu Y-nya belum. Di sini aja ya. Yang kedua titik potong di sumbu Y-nya. Nah, ini mah tinggal lihat di belakangnya kan. Tinggal lihat belakangnya. Berapa? 0, min 6 langsung ya. Langsung. Kemudian titik puncaknya ya, titik puncaknya. Titik puncaknya yang ketiga ya, titik puncak. Nah, titik puncak kalau di situ pakai rumus ya titik puncaknya. Kita mah pakainya turunan ya, turunan ini simbol turunan 0. Turunannya berarti tadi kan di situ T kuadrat min T kuadrat. Nih, yang aslinya dulu. Min T kuadrat plus 8T min 6. Turunannya dibikin 0 ya, dibikin 0. Turunannya jadi min 2T plus 8. Masih ingat ya? Ini semester 1. Jadi, ini pindahkan 8-nya jadi min 8, min T. Jadi T-nya min 8 dibagi min 2. Jadi T-nya 4. H-nya berapa? Nah, H-nya berarti H4 ya. H4 min 4 kuadrat plus 8 dikali 4 min 6. Jadi ini 16 ditambah 32 min 6. 48 kurang 6. 42. Nah, tinggi maksimumnya 42 ya. Jadi H ini tinggi maksimumnya 42 kan ini titik puncak. Titik puncak. Sama nggak dengan di buku 42 ketinggiannya? Jadi dia itu paling tinggi, bolanya itu ketika dilempar itu paling tinggi 42 meter apa ya? Berapa? 42 meter pada detik ke-4. Pada detik ke-4 itu artinya begitu. Nah, dalam bentuk gambar kita lihat di sini ya.
Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah kira-kira di sini ya. Titik puncaknya tadi, wah ini mah kebesarannya nggak cukup gambarnya. Oh ini berarti harus skalanya harus kecilin. Berarti ya segini. Ini 42-nya segini, ini 42. 10-nya ya kira-kira segini. 10-nya. Ini min 2. Jadi tadi apa T-nya keempat ya. T-nya 4, kalau 4 berarti ya kira-kira segini. Nah, gambarnya tuh kira-kira gini. Nah, gini gambarnya. Gambarnya kayak gini ya. Jadi si bolanya itu melambung tinggi. Dia mencapai ketinggian di sini. Ketinggian di sini. Di lambung. Jadi kan ini dia berposisinya kalau T0 berarti dia belum dilemparkan ya. Nah, berarti ini nggak usah dipakai. Di bolanya itu ketika T0 dia belum ngapa-ngapain gitu. Di sini udah dapat ini ya, udah dapat apa? Udah dapat berapa senti gitu kalau 0. Min 6 di sini, min 6. Belum boleh ketinggian minus ya, berarti ini nggak dianggap ya T0. Jadi ketika dia dilempar, dia nyampe ketinggian segini. Turun lagi kan. Jadi ketinggian maksimumnya 42 meter pada detik ke-4. Nah gitu kan kalau ditafsir, tapi ini kurang bagus ya. Masa ketika 0, min 6 ya. Kurang apa namanya? Rumusnya kurang pas gitu rumus yang ini untuk rumus bola dilambungkan. Berarti kurang tepat ya. Jawabannya benar nggak 42? Beda Pak, kayaknya yang di buku salah. 10 meter ya. Ada yang salah hitungnya? Di buku salah Pak kayaknya. Oh, Harusnya di yang buku min salah. 42 itu plus positif. Iya. Salah terus ya di bukunya gimana? Oh, yang ini ya, yang salahnya ya 16 ditambah berapa? 32 tuh harusnya. Ya harusnya positif ya ini. Positif negatif. Oh, enggak, Bapak yang salah ngitung nih. Oh, ini negatif. Ini kan ada ininya, ada minnya. Ada minnya kan? Berarti ininya 16-nya min. Ya benar salah ya, ini maaf. Enggak di buku benar. Jadi ini 6 min 16. Tadi ini 16 min 16 tambah 32 ya, iya 10 ya. Oh, betul. Berarti ini bukan 42 ya, 10. Yang ketinggian maksimum 10. Enggak benar di buku ya. Tadi lupa di sini ya malah plus, nggak ditulis minnya. Jadi ini kan T-nya jadi kurung kan, jadi kurung gini. 4-nya pangkat 2, jadi minnya jangan ikutan ya, karena minnya di luar. Jadi 4 pangkat 2, 16, ada minnya lagi jadi min 16. Itu ya, jadi penjelasannya. Jadi, nah ini gunanya begini nih, yang grafiknya itu gunanya begini. Jadi kita namakan titik puncak. Titik puncak kan ini kan, jadi dia paling tinggi. Ini ceritanya bola di lambungnya, berarti dia si bola posisinya paling tinggi. Meskipun ini secara kenyataan salah ya, masa 0, min 6, apa bolanya masih di bawah atau gimana? Di bawah tanah orangnya, berarti kan kalau min 6 kan di bawah tanah, minus. Jadi rumusnya yang ini kemungkinan kurang pas ya, kurang pas yang rumus yang ini, yang di soal. Nah, gitu. Jadi ini semacam apa namanya, soal keterampilan ya, soal keterampilan yang dari soal cerita. Nah, itu ya jadi yang kemudian yang ketinggalan. Sekarang kita lanjut ke halaman. Jadi ini udah dianggap bisa ya ini ya. Ini kan hampir sama soalnya nih. Grafik. Kita tinggal lihat yang belum, yang tadi fungsi rasional. Ini fungsi rasional. Nah, yang ini halaman 36. Halaman 36. Ini. Jadi masih nyambung ya dengan semester 1 kan kita udah belajar apanya persamaan rasional ya, persamaan rasional. Nah, diingat-ingat lagi. Jadi bentuknya persamaan rasional itu yang ada garis baginya ya, ini gini.
ada garis baginya. Tuh. Jadi ini yang pertama. Yang pertama di sini di bawahnya X min 1. Berarti kan yang bawah itu kalau pembagian nggak boleh 0 bawahnya, berarti X min 1-nya nggak boleh 0. Di sini dicoret nih. Tanda sama dengannya. Ada, jadi X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Yang ini ya. Yang ini nih. X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kan min 1-nya dipindahkan ke ruas kanan ya. Jadi X tidak sama dengan 1. X tidak sama dengan 1. Itu syaratnya ya. Jadi X-nya itu nggak boleh 1. Nggak boleh 1. Yang kedua, contoh yang 1B, di sini ada GX. GX-nya X dibagi X plus 2. Berarti itu X plus 2-nya yang bawah tidak boleh 0. Yang ini nih. Ini tidak boleh 0. Artinya apa? Artinya X-nya, min 2-nya dipindahkan, jadi X-nya tidak boleh 2. Nggak boleh domainnya tuh, nggak, 2 itu bukan domain. Domainnya gitu. Kemudian yang H-nya juga begitu. Ini agak beda, ini X kuadrat ya. Min 3, yang K-nya ini apa? K ya? Iya, K di X min 3. Nah, gini. Kalau yang H, ini min apa? Min 3-nya pindah ruas, jadi plus. Nanti X-nya, kan ini X-nya X kuadrat, jadi X-nya jadi akar 3. Plus minus akar 3. Nah, dulu kita belajarnya dulu waktu semester itu cuma ngitung-ngitung aja ya, ngitung-ngitung apa namanya? Dulu itu apa? Yang fungsi rasional itu penyelesaian ya, X-nya, penyelesaian X-nya. X-nya berapa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ini grafiknya nih. Nah, ini grafiknya halaman 37. Kita lihat nih. Jadi grafiknya tuh kayak kembar gitu, kayak dua ya. Kayak kembar. Jadi ada yang melengkung ke sana, ada yang melengkung ke situ, jadi kayak melengkungnya beda arah. Nih. Yang ini kan dia dari sini ke sini arahnya ya. Yang ini dari sini ke sini atau dari bawah ke atas gitu. Lengkungannya. Yang ini gini lengkungannya. Jadi yang ini di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Jadi ini kalau kita bedakan apa? Yang sebelah sini itu kan apa namanya? Timur apa? Timur laut apa? Barat daya ya. Ini barat daya. Yang ini timur laut. Ya, timur laut. Timur laut apa ya? Barat daya kan ini barat daya, ini timur laut. Kalau yang ini apa? Apa nih yang ini namanya? Kalau di geografi ya dulu waktu SMP mungkin di IPS. Yang ini namanya tenggara ya, tenggara. Nah, yang ini kan yang ini utara, ini barat, ini selatan, ya kan kayak kompas. Ini timur gitu. Ini yang dia tenggara sama di sini nih. Itu apa namanya lupa lagi. Yang ini namanya timur laut sama barat daya. Di antara barat dan utara itu apa namanya? Masih ingat nggak? Nah, jadi ada yang begini ya, pokoknya ada yang begini fungsinya. Jadi kalau nggak begini, ya yang ini. Kalau nggak begini. Sekarang kita lihat yang 2A, ini 2A ya, yang kanan. Di situ ada rumusnya ya, ada rumusnya. Ini belum fokus. Rumusnya, Fx, gambar 18A ya. Fx sama dengan 1 dikurang 3x dibagi 1 min x. Nah, x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa x-nya tidak boleh sama dengan 1? Ada penjelasannya nih. Jadi, di sini, gx, apa tadi namanya gx apa? 1 min 3x itu kan? Min 1. Jadi, di sini keterangannya x tidak sama dengan 1. Nih, digambar. Oh, fx ya namanya fx. Namanya fx. Nih, fx. Jadi, seperti yang tadi, jadi yang bawah, ini nggak boleh 0. 1 min x itu tidak boleh 0. Karena tadi nggak boleh membagi dengan angka 0. Dipindahkan kan si ini. Boleh dipindahkan satunya, boleh min x-nya boleh biar langsung. Kita pindahkan aja satunya. Jadi min 1 kan jadi x-nya. Min 1 dibagi min 1 ya, ini ada min 1 di sini. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 1. Makanya di sini tidak boleh x-nya sama dengan 1. Nah, ini ya.
Paham nggak? Bisa ya? Ingat lagi kan pelajaran yang lalu? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Itu cara bikin grafiknya gimana, Pak? Cara bikin grafiknya? Ya bikin grafiknya biasa aja. Digambar begini. Kita nyari misalnya masukkan 0. Kalau 0 jadi berapa gitu. Kalau 0 jadi berapa? Nanti kita ini ya sebelum ke grafik kita bikin grafiknya. Tapi kita mengenal dulu sebelum bikin grafik. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan nih di gambarnya. Ini belum fokus nih. Ini lama fokusnya. Nah, kita lihat ini nih yang garis, ada garis kan? Ada garis nih. Jadi ini kan sumbu kartesius ya. Semacam ada sumbu kartesius lagi di sini nih. Yang ini satu, ini yang tegak, ini yang mendatar. Nah, ini namanya asimtot ya. Jadi asimtot tegak yang ini, asimtot datarnya yang ini. Yang gambar kedua, asimtot tegaknya yang ini, asimtot datarnya yang ini. Ini kelihatan ya. Gitu. Nah, sekarang kita yang pertama dulu. Nah, ini lihat X nih. Ini asimtot tegak. Persamaannya tuh X sama dengan 1. Kan angka 1 nih. Tuh angka 1 kan? Nih. 0, 1, dia X sama dengan 1. Satunya dari mana dia X sama dengan 1? Dari sini, dari yang ini nih. Dari yang ini. Kalau ini kan X tidak sama dengan 1 kan? Nah, asimptotnya itu si tanda tidak sama dengannya dihilangkan, jadi sama dengan. Jadi X sama dengan 1. Gitu. Coba lihat nih si fungsinya ya. Fungsi yang ini nih. Dia nggak pernah nyentuh garis asimptot tegak. Nggak pernah nyentuh. Emang ini kena ya, tapi sebetulnya nggak kena. Ini mah kelihatannya aja kena. Jadi si fungsinya kalau kita tarik ke bawah terus. Nggak pernah nyentuh garis ini, nggak pernah. Tapi dia sedekat-dekatnya aja. Paham nggak? Ngerti nggak? Jadi garis yang ini, garis yang melengkung ini, yang di atasnya juga, dia nggak pernah kalau tanda panah yang ini nih, kalau tarik ke atas, nggak pernah nyentuh asimptot tegak. Nggak pernah nempel ke asimptot tegak, nggak pernah nempel gitu. Cuma sedekat-dekatnya aja. Sedekat-dekatnya aja. Gitu. Begitu juga yang asimptot datar ya. Asimptot datar ini nggak pernah nyentuh juga nih. Di gambar ini. Kelihatannya nyentuh tapi enggak. Yang ini juga nih. Dia tarik garis ke kiri, nggak pernah nyentuh juga. Ini tarik garis ke kanan, nggak pernah nyentuh juga. Cuma sedekat-dekatnya aja. Hampir mendekati 0 jaraknya. Tapi nggak pernah nyampe gitu. Nah yang ini kenapa kok dia si garis ini nggak sedekat-dekatnya aja ke asimptot tegak, nggak pernah, nggak fokus. Kenapa sih ya garis yang ini nih, garis yang di atas misalnya nggak pernah nyentuh ke asimptot tegaknya, karena tadi X-nya tuh tidak boleh sama dengan 1 ini, dia tidak boleh. Jadi kalau dia nyentuh ya salah kan, nggak boleh. Yang ke bawahnya juga sama, nggak pernah nyentuh. Bisa dibuktikan pakai desmos.com ya, supaya lebih jelas gambarnya, supaya lebih bagus. Kalau desmos kan bisa digeser ke ini ya, si garisnya itu. Nah, begitu juga yang asimptot datar. Ini kalau yang asimptot datar persamaannya Y sama dengan, di sini Y sama dengan 3, yang angka 3 kan? Y sama dengan 3. Gimana cara nyarinya Y sama dengan 3 kan? Masa harus digambar dulu kan? Lama gitu kalau digambar dulu. Nyarinya begini. Ganti spidol dulu ya. Jadi ini fx sama dengan min 1 min 3x, 1 min x. Nah, fx itu punya nama lain ya, Namanya ingat-ingat, udah pernah jelasin, Y, namanya Y. Nah, misalnya begini. X. Nah, gini ya. Jadi fx itu nama lainnya Y. Nah, ini dia yang ini kan di bawah nih, loncat ke sini, loncat. Nah, gitu ya. Kalikan nih masuk ke dalam. Kali Y kali 1 Y kali X, min YX. Nah, gitu. Ini kan ada X-nya nih. Ada X-nya. Yang ada X-nya ngumpul.
Berarti yang satu pindah ya, pindah luas. Yang ini pindah ke sini jadi ngumpul. Y min 1 min 3X plus Y. Itu kan. Nah, setelah itu, ini ada X-nya nih. Ini X-nya nih. X-nya kita, apa namanya, kita keluarkan. Nah, X-nya kita keluarkan, gini. Yang ini tulis lagi. Berarti X-nya sama dengan Y min 1 plus min 3 plus Y. Ini ya. Ini ke atas kan biar jelas. Y min 1 min 3 plus Y sama dengan X. Ini bisa juga ya, ada dua, jadi X itu bisa begini, bisa juga gini. Nah, jadi dibalik ya, dibalik. Jadi si satunya di depan jadi plus, Y-nya apa namanya jadi min, jadi ini apa? 3 min Y. Nggak boleh begitu ya. Jadi dikali min 1. Dikali min 1 jadi plus 1 kan, kali min 1 jadi min Y. Kali min 1 jadi plus 3, kali min 1 jadi ini posisinya biar sama ya. Jadi gini, nah jadi gini. Bisa juga gitu. Jadi kali min 1 jadi plus, kali min 1 jadi min Y. Ini kali min 1 jadi plus 3, kali min 1 jadi 3 boleh. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini. Misalnya kita ini mah hanya yang dikotakin hanya rumus lain, tapi masih kembarannya. Kita pakai yang ini aja. Dari sini, berarti syaratnya lihat, ingat ya, persamaan rasional, min Y plus 4 tidak boleh sama dengan berapa? Tidak boleh sama dengan? 1. Tidak boleh sama dengan? 1. 1, Pak. Tidak boleh membagi dengan angka? 1. Oh, 1? Ini kan pembagian nih. Ini bagi ini kan. Kalau membagi itu tidak boleh dengan angka 3. 0. Tidak boleh dengan angka 0. Kalau kayak yang ini, mirip yang ini. Ini kan di bawah nih. Berarti pembaginya itu nggak boleh 0 gitu, nggak boleh 0. 1 min X tidak boleh sama dengan 0. Ini juga sama. Ini kan min 3 tambah Y, ya kan? Tidak boleh dia sama dengan 0. Artinya gini. Pindahin aja min 3-nya. Jadi Y-nya itu nggak boleh sama dengan 3. Nah, kalau yang ini kan, ini jadi, yang dari sini jadi asimptot tegak. X sama dengan 1. Dari sini ya, dari asimptot tegak. Kalau yang ini, dari sini, jadi asimptot datar. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 nih. Asimptot datar, kalau Y ya, kalau Y sama dengan, ini namanya asimptot datar. Tadi kita lihat, Y sama dengan 3 kan, tadi. Yang ini. Nih. Yang ini. Belum fokus. Nah ini. Itu kan, yang datar kan, Y sama dengan 3. Jadi dia tidak pernah didekati. Jadi asimptot itu garis asimptotnya ada 2, yang tegak, yang datar, yang tidak pernah didekati oleh grafik fungsi rasional. Gitu. Paham ya? Kamu pernah lihat ya jalan layang yang baru ya, yang apa? Lenteng Agung pernah lihat? Mungkin ada yang udah ke sana Belum, juga. Pak. Jalan layang, jalan tol apa jalan layang ya? Ini kan kayak putarannya nih, kan, kayak gini ya, kayak putarannya. Nah, mirip kayak gitu. Jadi ini kayak putar balik gitu. Jalan layang yang apa di bawahnya itu ada rumah-rumah yang dicat genting. Jadi bayangkan itu gitu, bayangkan. Ini putarannya. Ini yang ke sini. Itu mah hanya itu ya, ilustrasi. Nah, gitu ada pertanyaan gimana? Ada pertanyaan? Udah mau habis nih? Gimana? Ada pertanyaan mengenai asimptot datar, asimptot tegak? Udah paham? Rifki nih, terlambat. Insya Allah paham, Pak. Bisa ya? Jadi dari sini, dari syaratnya jadi asimptot tegak. Terus kita nyari yang datarnya. Jadi begitu dulu tadi Pak, agak panjang prosesnya. Nah, ini waktunya karena ini udah ada peringatan ya. Kita akhiri dulu ya.
Nanti masuk lagi ya sekitar 5-10 menit ya, tungguin. Tergantung konversi rekamannya. Biarin dulu, nanti masuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.